88. Bunga tiruan. Ketika orang banyak yang gusar melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi bisu. Bahkan Emi pun takut setengah mati. Dengan wajah pucat, Ningsi melirik dingin ke seluruh penggemar itu. Kalian bisa membuat keributan jika kamu mau, datang padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Berhentilah berpura-pura baik. Betul, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kamu hanya seorang vixen yang tak tahu malu. Tampilan Ningsi berubah lebih tajam. Apa yang menentukan apakah saya orang baik atau tidak? Post internet tanpa bukti untuk mendukungnya. Atau rumor yang didasarkan pada tuduhan yang tidak berdasar. Meskipun Anda semua masih muda, saya masih berharap Anda semua dapat menggunakan otak Anda sebelum bertindak. Idola adalah orang yang harus membayar untuk perilaku penggemar mereka. Kata-kata dan tindakan Anda akan mewakili idola Anda. Jangan biarkan dirimu digunakan dengan bodoh oleh orang lain dan merusak reputasi idola kamu tanpa alasan yang bagus. Ningsi tahu bahwa pada saat ini, tidak ada yang dia katakan akan melewati mereka kecuali menyebutkan idola mereka yang berharga. Kapan giliranmu untuk mengajari kami? Sebenarnya aku pikir dia ada benarnya, orang yang baru saja melempar batu itu, keluar. Bukankah kita sepakat bahwa kita tidak akan menggunakan kekerasan dan menggunakan telur akan menjadi batasnya? Betul, siapa itu? Kami datang untuk meminta keadilan, bukan untuk merusak reputasi Muye. Penggemar kerusuhan sementara tenang, dan Ningsi akhirnya bisa masuk ke set produksi. Ketika Guo Qisheng melihat bahwa dia telah tiba, dia segera memanggilnya ke ruang tunggu. Ningsi, kamu sudah datang. Cepat dan duduk. Direktur, saya minta maaf karena membuat begitu banyak masalah bagi tim produksi. Ningsi memiliki ekspresi bersalah saat dia membungkuk dalam-dalam. Ketika dia melihat betapa kurusnya penampilan gadis itu, Guo Qisheng dengan cepat menghiburnya, kamu bukan orang yang membuat masalah. Bagaimana mungkin aku tidak sadar bahwa orang lain berusaha menghancurkanmu? Hanya berdasarkan pada baris itu tentang Anda tidak memiliki keterampilan akting, itu hanya omong kosong. Adapun mengatakan bahwa Anda tidur dengan anggota tim produksi, bagaimana saya tidak bisa mengetahui kebenaran sebagai salah satu yang terlibat dalam rumor. Saya telah melihat banyak hal seperti ini sebelumnya. Saya jelas tentang siapa yang benar atau salah. Terima kasih, Direktur. Fakta bahwa Guo Qisheng berdiri di sisinya dalam situasi semacam ini benar-benar membuatnya bersyukur. Namun, masalah ini benar-benar sangat memengaruhi Anda. Lihat saja kulit kuyu Anda. Mengapa Anda tidak mengambil cuti beberapa hari untuk pulih? Guo Qisheng mengusulkan. Ningsi segera menjawab, tidak perlu. Direktur, saya ingin terus menembak. Situasi saya sudah cukup merepotkan tim produksi. Jika ini menunda jadwal syuting produksi lagi, aku benar-benar tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Guo Qisheng melihat tekadnya dan menunjukkan ekspresi bersyukur. Baiklah kalau begitu. Jika Anda mencapai batas Anda harus memberitahu saya. Ketika dia keluar dari pertemuannya dengan direktur, kekuatan yang kuat tiba-tiba menarik Ningsi ke sudut terpencil. Wajah orang itu penuh kekhawatiran dan bahkan rambutnya yang keemasan terlihat lesu. Ningsi, apakah lenganmu baik-baik saja? Ini cedera kecil, sudah dirawat. Ningsi berbicara dengan ringan. Wajah Jiang Muye dipenuhi dengan kemarahan. Saya akan mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan kepada penggemar saya, tetapi Mingge mengubah kata sandi Weibo saya dan tidak akan membiarkan saya masuk. Dia mengatakan bahwa aku akan membuat segalanya lebih buruk untukmu jika aku melakukan sesuatu sekarang. Ningsi menepuk dadanya dan menunjukkan ekspresi senang. Laki Mingge memiliki kecerdasan tidak seperti beberapa orang. Jiang Muye segera tampak terluka. Anda wanita yang tidak tahu berterima kasih, saya hanya berusaha membantu Anda.
Ningsi menjawab tanpa daya, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka izinkan saya memberi Anda informasi. Sebentar lagi, aku akan berpura-pura menjadi bunga yang tidak bersalah. Bertindaklah bersama saya, dan jangan berani-berani bertindak ceroboh. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena benar-benar memutuskan semua hubungan dengan Anda. Jiang Muye segera tampak terluka. Anda wanita yang tidak tahu berterima kasih, saya hanya berusaha membantu Anda. Bunga yang tidak bersalah, apakah ada masalah? Apakah kamu yakin bunga tiran seperti kamu bisa menyelesaikan tantangan yang sulit? Enyah. 89, kesenangan baru dimulai. Secara kebetulan, sebagian besar adegan Ningsi adalah adegan di mana ia akan bertindak sebagai musuh Jia Qingqing. Saat dia meninjau naskah di bawah naungan pohon, suara sarkastik tiba-tiba merambat ke telinganya. Yo, bukankah ini bintang besar kita? Ningsi, Anda benar-benar menjadi terkenal. Semua orang tahu namamu sekarang. Hehe, dan mereka tahu semua hal memalukan yang telah Anda lakukan. Kamu sangat tak tahu malu, kamu benar-benar berani untuk kembali ke lokasi syuting setelah menciptakan situasi seperti ini. Jia Qingqing merasa senang atas kemalangan Ningsi. Selama Ningsi dipaksa keluar dari produksi, dia akan dapat mengambil tempat Ningsi dan bertindak dengan Muye Gege. Ningsi menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar, saat dia tetap diam dengan ekspresi menyedihkan. Jia Qingqing bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri ketika dia melihat penampilan Ningsi. Dia mendekati Jiang Muye dan berbicara dengan malu-malu, Muye Gege, kamu harus menjauh dari orang-orang seperti dia. Kalau tidak, dia akan merusak reputasi Anda. Kamu sudah mulai kehilangan penggemar berkat dia. Ketika Jia Qingqing mendekat, aroma parfum yang kuat segera melayang. Vena menggembung di dahi Jiang Muye. Dia ingin menyala di tempat, tetapi setelah mengingat peringatan Ningsi, dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk bertahan. Melihat bahwa Jiang Muye mengabaikannya, Jia Qingqing berasumsi bahwa terlibat dalam situasi seperti ini telah membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Dia menghiburnya dengan penuh pertimbangan, Muye Gege, kau bisa tenang. Kru produksi akan menyerah pada tekanan dan menggantikan Ningsi cepat atau lambat. Kamu sangat berisik. Jiang Muye harus sepenuhnya melelahkan kendali dirinya untuk menahan semua kutukannya dan meludahkan ketiga kata itu. Maafkan aku, Muye Gege, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Jia Qingqing pergi, tampak agak dirugikan. Dia tidak senang tentang bagaimana Jiang Muye masih memperlakukannya sedingin biasanya, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia dengan cepat mengatasinya. Bagaimanapun, ketika dia menjadi pemeran utama wanita kedua, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Muye Gege. Dia merasa bersemangat, memikirkan adegan intim itu. Pada catatan lain, mengapa sutradara memintanya untuk melanjutkan syuting adegan dengan Ningsi? Ini buang-buang waktu saja. Namun, dia sangat menyukai adegan yang mereka syuting hari ini. Salah satunya adalah adegan di mana dia harus menamparkan wajah Ningsi. Ketika saatnya tiba, dia akan memastikan Ningsi terhina. Direktur, kupikir untuk adegan ini, hasilnya akan lebih baik jika aku benar-benar menamparnya. Bagaimana menurut Anda? Jia Qingqing, yang tidak pernah sadar tentang pembuatan film sebelumnya, mengambil inisiatif langka untuk membahas adegan itu dengan sutradara. Bagaimana mungkin Guo Qisheng tidak tahu apa yang dipikirkannya? Dia berbicara dengan serius, poin utamanya adalah menggunakan sudut kamera. Paling-paling, sudah cukup menyentuh sedikit wajah. Mengerti. Jia Qingqing setuju secara lisan, tetapi sama sekali tidak punya rencana untuk patuh. Dia memutuskan untuk melakukan tamparan sungguhan, dan menamparkan pasangan itu beberapa kali lagi untuk membiarkan pelacur itu menderita lagi.
Bukannya ini adalah pertama kalinya dia membalas dendam melalui pekerjaannya, dan dia berhasil setiap saat. Setelah semua orang selesai mempersiapkan, syuting dimulai. Dalam adegan ini, Meng Changge baru saja memasuki istana di bawah alias Nan Wumeng. Dia masih hanya pembantu istana kecil, tetapi karena kaisar telah memberinya pandangan kedua, Selir Xian menjadi cemburu dan memanggilnya ke istana Qin untuk memberinya kesulitan. Pelacur tak tahu malu, kamu benar-benar berani merayu kaisar tepat di bawah hidungku. Selir Xian berhenti berbicara dan melemparkan tamparan. Saat Jia Qingqing bergerak, Ningxi menyipitkan matanya dan sedikit condong ke samping, dengan cerdik menghindari kamera dan menghindari tangan Jia Qingqing. Namun, di permukaan dia tampaknya telah menerima pukulan keras dan seluruh orangnya terlempar dengan sedih ke tanah. Setelah itu, dia memalingkan wajahnya ke samping dan memuntahkan seteguk darah. Ningxi, Gu Qisheng melompat kaget. Semua anggota kru produksi lain yang menonton juga mengalami kejutan dan berkumpul di sekelilingnya satu demi satu. Jia Qingqing, apakah ini syuting hari pertamamu? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri. Guo Qisheng biasanya sangat marah, tapi kali ini, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Dia tidak bisa ikut campur dalam hal-hal yang terjadi di luar syuting, tetapi dia benar-benar tidak akan tahan dengan tindakan tercela seperti ini selama di lokasi syuting. Jia Qingqing menjadi takut pada dirinya sendiri. Dia sengaja menggunakan kekuatan sebelumnya, tapi itu jelas tidak cukup untuk melempar Ningxi ke tanah dan membuatnya muntah darah. Tidak hanya itu, dia jelas merasakan bahwa Ningxi telah menghindari barusan. Sederhananya, dia bahkan belum menyentuh Ningxi. Karena itu, dia berteriak protes dan tidak percaya. Saya hanya menamparnya dengan ringan, saya hampir tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia bertindak. 90, memainkan bunga yang tidak bersalah. Namun, dengan reputasi buruk Jia Qingqing di industri dan sejarah insiden serupa, dikombinasikan dengan permusuhannya yang tak terselubung terhadap Ningxi, tidak ada yang percaya padanya. Direktur, saya baik-baik saja. Saya hanya memiliki luka di mulut saya, itu akan baik-baik saja setelah saya mengoleskan es. Qingqing Jie kemungkinan besar hanya mencoba membuat adegan terlihat lebih nyata, jadi jangan marah. Ekspresi Ningxi menunjukkan bahwa dia telah menderita secara tidak benar tetapi berusaha untuk menanggungnya. Dia tampak seperti sedang berusaha untuk bertahan dalam diam dengan pemahaman. Dengan ekspresi itu, bahkan orang banyak lainnya merasakan simpati padanya, apalagi sang sutradara. Jiang Muye sedang menonton dari samping saat ujung mulutnya bergerak-gerak dengan gila. Dia hampir kaget sampai mati. Orang ini, cukup pandai memainkan bunga yang tidak bersalah. Jia Qingqing menatap penampilannya yang lembut, dan langsung geram, Ningxi, kau masih berpura-pura. Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Anda menggigit diri sendiri. Apakah Anda menyembunyikan beberapa kapsul darah di mulut Anda sebelumnya? Jia Qingqing, itu sudah cukup darimu. Guo Qisheng menegur dengan ganas. Asisten di samping Jia Qingqing buru-buru menariknya kembali dan membujuk, Qingqing Jie, lupakan saja. Jangan buat direktur marah. Kami yang salah untuk insiden ini. Dia jelas berpikir bahwa Jia Qingqing telah melakukannya dengan sengaja. Dia telah melihat terlalu banyak insiden seperti ini saat mengikuti di sisi Jia Qingqing. Jia Qingqing berbalik dan menamparkan asisten di wajahnya, Scrum. Kapan ini pernah menjadi tempat Anda untuk memerintah saya? Asisten jatuh ke lantai setelah dipukul, seperti Ningxi. Bahkan ada darah yang keluar dari sudut mulutnya. Kru produksi di sekitar mereka, terutama yang posisinya tidak terlalu tinggi seperti asisten, bergegas maju untuk membantu asisten naik. Ekspresi mereka ketika melihat Jia Qingqing penuh dengan rasa jijik. Meskipun Ningxi memiliki kehidupan pribadi yang berantakan,
dia tidak pernah membiarkannya memengaruhi orang lain. Dia penuh hormat dan profesional saat syuting. Namun, Jia Qingqing sangat cerdik. Ini adalah pertama kalinya Jia Qingqing dituduh secara salah. Melihat tidak ada yang percaya padanya, wajahnya memerah, seolah-olah dia akan pingsan karena marah di detik berikutnya. Tepat saat dia akan kehilangan kendali dan menyerang Ningxi tanpa merawat citranya, seseorang melangkah keluar untuk menarik pergelangan tangannya. Qingqing, aku tahu kamu ingin membuat sutradara terkesan, tetapi kamu tidak harus sejauh ini. Orang yang tahu akan mengatakan bahwa Anda berdedikasi untuk pekerjaan Anda, tetapi bagaimana pendapat orang lain tentang Anda? Orang yang berbicara adalah Ning Xueluo, yang baru saja bergegas. Ning Xueluo tidak memiliki adegan hari ini, dia tidak harus datang, tetapi demi melihat Ningxi dalam kesulitan, dia masih datang ke lokasi syuting. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah apa yang akan dia lihat setelah tiba. Apa yang dilakukan Jia Qingqing ini? Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi dia membiarkannya seperti ini. Melihat bahwa kerumunan hendak bersimpati dengan Ningxi karena kebencian ekstrim mereka untuk Jia Qingqing, Ning Xueluo buru-buru naik untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Jia Qingqing bereaksi seolah-olah dia baru saja melihat keluarganya setelah melihat Ning Xueluo. Dia segera memeganginya dan menangis ketika dia mengeluh, "Xueluo Jie, perempuan jalang ini mencoba memfitnah saya." Takut kalau Jia Qingqing akan mengganggu lebih banyak orang jika dia terus berbicara, Ning Xueluo menariknya ke sudut, "Mengapa kamu tidak bisa bertahan lebih lama? Ningxi akan diusir cepat atau lambat, apa yang kamu lakukan berkelahi dengannya saat ini?" Jia Qingqing dengan cemas berkata, "Saya ingin memberinya pelajaran pada awalnya, tapi saya bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Dia hanya menghindar dan bertindak seolah-olah aku memukulnya begitu keras hingga dia memuntahkan darah." Ning Xueluo memandang sutradara meyakinkan Ningxi, yang bersikap ramah, dan segera bisa tahu tindakan apa yang dia coba tarik. Dia buru-buru mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi dan berkata, "Qingqing, itu tidak cukup bahwa saya percaya kamu. Masalahnya adalah semua orang tidak mempercayai Anda. Bahkan jika Anda menjelaskan situasinya, itu tidak akan membantu. Cara terbaik untuk keluar dari kekacauan ini adalah meminta maaf kepada Ningxi segera." Jia Qingqing meledak setelah mendengar ini. "Apa? Anda ingin saya meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Xueluo Jie, bagaimana kamu bisa berdiri di sisinya dan berbicara untuknya?" Selanjutnya 91, selesaikan serangan balik.